Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada audio pekan ini, pekan kelima, insyaallah akan ada beberapa poin sederhana tentang isim-isim mu'rab, i'rab serta alamat i'rab. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan dalam memahaminya. Kita pada pekan pertama sampai pekan keempat telah mempelajari banyak hal. Sekilas, kalau kita rangkumkan, setidaknya ada beberapa poin yang penting untuk kita garis bawahi. Kita sudah mempelajari berbagai jenis kata, isim, fi'il, huruf. Juga mempelajari berbagai jenis isim, 9 jenis yang telah kita pelajari, dari isim mufrad sampai yang terakhir isim ghairu munsharif atau al-mamnu' minas sarf. Kemudian juga kita telah mempelajari secara sekilas, ya. Ketika kita kasih contoh, kita ada ajarkan, kita belajar bersama berbagai jenis i'rab. Ada yang marfu', ada yang mansub, ada yang majrur. Dan ini adalah jenis-jenis i'rab pada isim, berbeda dengan jenis-jenis i'rab pada fi'il. Insyaallah ketika nanti kita mempelajari fi'il akan ada jenis i'rab yang lain. Kemudian kita juga telah mempelajari secara ringkas tentang alamat atau tanda i'rab. Alamat atau tanda i'rab. Ada alamat atau tanda i'rab yang berupa huruf, ada juga yang berupa harakat. Jika 9 isim yang kita pelajari itu kita lihat dari tanda i'rabnya, maka akan ada 2 kelompok. Kelompok pertama, isim-isim yang alamat i'rabnya adalah harakat. Kelompok kedua, isim-isim yang alamat i'rabnya adalah huruf. Yang alamat i'rabnya harakat ada 6, yang alamat i'rabnya adalah huruf ada 3. Jadi kita belajar isim mufrad, jamak muannats salim, jamak taksir, isim maksur, isim mangkus, isim ghairu munsharif. 6 isim ini semua alamat i'rabnya adalah harakat. Sedangkan musanna, jamak mudzakkar salim, al-asma al-khamsah, isim yang 5 seperti abuka, akhuka dan yang lainnya, itu semua alamat i'rabnya adalah huruf. Nah, di tulisan kita juga di buku, ya, ada sebuah tabel yang di situ ada ringkasan tentang isim, alamat i'rabnya, tentang kondisi i'rabnya, apakah dia marfu, apakah dia mansub, apakah dia majrur, juga beserta dengan contohnya. Nah, tabel tersebut silakan dilihat, di buku juga ada, dan yang kita tuliskan di tulisan kita di transkrip audio itu adalah apa yang ada di buku, ya. Di sini akan kita jelaskan bagaimana cara kita membaca tabel itu. Untuk memudahkan, kita lihat dulu kosakata yang akan kita baca. Misalkan kita contohkan kata waladun. Waladun kita letakkan pada urutan pertama. Kemudian yang kita baca adalah waladun. Setelah itu dia sebagai apa? Sebagai isim mufrad kah, musanna, jamak mudzakkar salim kah, atau muannats salim kah? Oh, ternyata dia mufrad. Maka waladun al-mufradu. Kemudian waladun ini dalam kondisi i'rab yang bagaimana? Ketika dilihat di tabel, marfu, berarti waladun al-mufradu marfu. Kemudian alamatnya, ya. Kemudian yang terakhir adalah alamatnya. Kalau dia marfu itu alamatnya apa? Dhammatun zahiratun, ya. Jadi waladun al-mufradu marfu'un dhammatun zahiratun. Atau kalau kita gabung dalam satu kalimat, ya, maka kita katakan waladun mufradun marfu'un wa alamatu raf'ihi
dammatun zahiratun ala akhirih. Waladun adalah isim mufrad, i'rabnya marfu', ya. Mufradun artinya isim mufrad, marfu'un i'rabnya marfu'. Wa alamatu raf'ihi dammatun zahiratun ala akhirih. Dan alamat i'rabnya, maksud i'rabnya itu tadi marfu' ya. Dan alamat i'rabnya yang alamat tersebut adalah marfu', dhammah zahirah pada huruf akhirnya. Kalau kita contohkan waladan juga, waladan mufradun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Coba kita lihat dulu di tabel. Waladan di dalam kolom mansub, kemudian ya di dalam kolom yang tertulis mansub. Kemudian kalau kita tarik garis garis lurus, dia masuk kategori isim mufrad. Kemudian kita lihat di sampingnya alamatnya ketika tertulis sebagai waladan adalah fathatun zahiratun. Sehingga kalau kita ingin bikin kalimat lengkap, mufradun ya, waladan mufradun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Waladan isim mufrad, i'rabnya mansub, tanda atau alamat i'rabnya fathah zahirah pada huruf akhirnya. Begitu juga dengan waladin. Kemudian kalau misalkan kita ingin pakai kata Aisyah, ya, pakai kata Aisyah. Aisyatu al-mamnu'u minas sarfi marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Seperti itu ya. Aisyatu al-mamnu'u minas sarfi marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Oke, kalau misal kita ingin al-qadiyah al-manqusu mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih, dan demikian seterusnya. Tapi berbeda keadaannya kalau kita mengi'rab sebuah kalimat. Misalkan ada sebuah kalimat yang bunyinya Zaidun fil fasli. Zaid di dalam kelas, ya. Zaidun fil fasli. Zaidun. Setiap isim yang berada di awal kalimat disebut dengan mubtada. Kaidahnya seluruh mubtada itu marfu'. Seluruh mubtada itu marfu'. Sehingga di sini kita bahasakan Zaidun mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Kemudian setelah Zaidun ada harfu jarrin fi, ya. Fi harfu jarrin mabniyun ala sukun. Kemudian ada isim mufrad lagi ini, al-faslu, ya. Zaidun itu isim mufrad, al-faslu juga isim mufrad. Nah, al-faslu ismun majrurun. Kita langsung tulis isim majrur. Kita tidak tulis lagi al-mufrad, ya. Kita langsung sebut isim majrur. Sebagaimana Zaidun, dia isim mufrad. Kita nggak tulis lagi dia isim mufrad, tapi kita langsung sebutkan kedudukannya di dalam sebuah kalimat. Nah, al-faslu kedudukannya di dalam sebuah kalimat adalah isim majrur. Sedangkan Zaidun kedudukannya dalam sebuah kalimat adalah mubtadaun. Al-faslu ismun al-fasli, ya. Kalau di harokatnya itu fil fasli. Jadi al-fasli ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun ala akhirih. Al-fasli adalah isim majrur dan alamat i'rabnya untuk dia sebagai isim majrur, ya, alamat majrurnya adalah kasrah zahirah, ya, kasrah yang nampak di atas huruf akhirnya. Huruf akhirnya adalah huruf lam, ya. Bukan di atas sih, terjemahannya kita pada, ya, pada huruf akhirnya, pada huruf akhirnya. Kemudian contoh yang terakhir, darabal fata akhahu bil asa. Daraba fi'lun madin mabniyun 'alal fathil zahiri. Ini enggak kita bahas, ya, enggak bahas panjang-panjang.
Daraba artinya telah memukul. Al-fata seorang pemuda, akhahu saudaranya, bil asa dengan tongkat. Nah, al-fata, sekarang al-fata, dia berada setelah fi'il, maka bisa ditebak bahwasanya al-fata ini adalah fa'il atau subjek, pelaku. Nah, tinggal kita tulis langsung sebagaimana tadi Zaidun, ketika kita tahu posisinya sebagai mubtadaun, kita tulis mubtada. Nah, di sini al-fata posisinya sebagai fa'ilun, kita tulis fa'ilun. Al-fata fa'ilun, pelaku. Marfu'un, kaidahnya ya secara umum sebagaimana pernah kita sebutkan juga, seluruh fa'il pastilah marfu'. Seluruh fa'il, seluruh subjek pastilah dia marfu'. Al-fata fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala akhirih. Dhammatun muqaddaratun ala akhirih. Kenapa dia dhammah muqaddarah ala akhirih? Kita tahu ya, dia termasuk isim apa? Memang dia mufrad, tapi dia masuk kategori isim maksur ya, isim maksur. Apa tanda isim maksur? Ada alif lazimah, kemudian ada harokat huruf sebelumnya berharokat fathah. Isim maksur adalah isim yang dia diakhiri oleh alif lazimah dan huruf sebelum alif lazimahnya berharokat fathah. Dan semua alamat i'rab untuk isim maksur adalah muqaddarah, harokat yang muqaddarah. Ketika dia marfu' dhammah muqaddarah, ketika dia mansub fathah muqaddarah, ketika dia majrur kasrah muqaddarah. Nah, di sini al-fata fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala akhirih. Kemudian akhahu di sini sebagai maf'ulun bihi ya. Akha adalah maf'ulun bihi ya, sampai kata akha saja. Hu ada i'rab tersendiri dia ya. Akha maf'ulun bihi atau sebagai sebuah objek. Kita punya kaidah yang pernah kita sampaikan, semua objek pasti mansub, semua objek pasti mansub. Jadi kita katakan akha maf'ulun bihi mansubun. Kita lihat di tabel alamat mansubnya apa? Oh, ternyata alamat mansubnya adalah huruf ya. Lihat di tabel akha pada al-asma al-khamsah abaka. Ketika dia mansub ternyata alamatnya adalah al-alifu. Maka kita sebutkan ketika kita mengi'raf akha maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-alifu wa alamatu nasbihi al-alifu. Kenapa alamat nasabnya adalah alif? Karena dia termasuk al-asma al-khamsah. Kemudian hu ini dhamir. Insyaallah akan kita bahas secara khusus nanti tentang dhamir. Kemudian bil aso ba, di situ berharokat kasrah, bi dibaca bi. Bi adalah harfu jarrin ya, harfu jarrin. Dan seluruh huruf kita punya kaidah sebagaimana kita ketahui bersama, seluruh huruf itu mabni. Maka kita katakan harfu jarrin mabniyun. Di sini mabninya atas huruf apa? Dilihat hurufnya. Dilihat harokatnya, Dilihat harokat hurufnya. Huruf ba ternyata kasrah, maka kita katakan bi harfu jarrin mabniyun 'alal kasri. Kemudian baru al-asa. Al-asa ini posisinya setelah harfu jar, maka bisa dipastikan dia adalah isim majrur. Maka kita tulis al-asa isim majrur. Wa alamatu jarrihi, kita lihat al-asa ini masuk mangkus atau maksur. Alifnya alif lazimah. Huruf sebelum alif lazimah berharokat fathah. Oh, bisa dipastikan ini adalah isim maksur.
Maka kita bahasakan ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun ala akhirih. Kenapa kita bilang kasratun muqaddaratun ala akhirih? Karena dia adalah isim maksur. Ya, seluruh alamat i'rab untuk isim maksur adalah harokat yang muqaddarah. Fathah muqaddarah, dhammah muqaddarah, dan kasrah muqaddarah. Kiranya ini yang bisa dijelaskan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ringkasan ini bisa memberikan kita gambaran umum tentang apa yang sudah kita pelajari. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk senantiasa istiqomah dalam belajar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.